bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan menjadi renungan penguatan bagi kita pada satu hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 49 ayat 11 menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan, tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku. Dalam perjalanan kehidupan, setiap manusia pasti mendambakan dan menginginkan kedaulatan ataupun yang disebutkan dengan kemuliaan. Bagaimana sebenarnya kehidupan bangsa Edom? Oleh karena kebencian Allah terhadap mereka, mereka dihukum. Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa penghukuman itu tidak kepada setiap orang. Dan namun Allah sangat-sangat prihatin dan bahkan berjanji bahwa orang-orang yang susah, anak-anak yatim, anak-anak yang sudah tidak mempunyai ayah dan ibu, bahkan para janda-janda merupakan orang-orang yang perlu dikasihani dan mendapat perlindungan. Tidak seperti tata cara kehidupan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pernah mau menyembah Allah dengan baik, tidak menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Namun Allah peduli, Dia sangat-sangat care terhadap tiap-tiap penderitaan. Oleh karena itu dalam penghukuman Allah ada pengecualian yang disebutkan dalam kitab Yeremia di sini, bahwa orang-orang yatim dan para janda-janda akan tetap di dalam pengawasan dan juga di dalam kasih setia yang daripada Tuhan. Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya bagi mereka. Bangsa Edom adalah bangsa atau keturunan daripada Esau. Dan mereka mendiami lembah-lembah dan bukit-bukit yang tidak terlalu subur. Namun mereka juga tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan, walaupun pemeliharaan Tuhan mampu mengangkat derajat mereka pada saat itu. Tetapi ketika mereka lalai dan meninggalkan tugasnya untuk setia beribadah kepada Allah, mereka tetap mendapat penghukuman. Apa yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan saat ini kepada kita dalam sejarah perkembangan gereja dan pelayanannya, ketika gereja juga terpanggil untuk berdiakoni, untuk memberikan yang terbaik, ibadah yang sejati dan yang murni itu dikatakan oleh penulis kitab Yakobus atau Rasul Yakobus sendiri dikatakan demikian dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 itu, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dan inilah konsekuensi daripada tuntutan gereja zaman sekarang. Memberikan perhatian yang penuh sama seperti Allah memberikan perhatian yang penuh kepada bangsa Edom yang sudah menerima hukuman atas kekejian dan juga atas pengkhianatan mereka terhadap Tuhan. Namun belas kasihan Allah tetap dilimpahkan kepada para yatim dan para janda-janda. Dan itulah buah daripada iman kita saat ini. Jikalau kita berbicara tentang iman, bahkan Yakobus sendiri juga mengatakan dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17 itu, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tentu kita tidak sama dengan orang-orang yang sudah mati. Iman yang tidak melakukan kehendak Allah, iman yang tidak setia dengan ibadah yang sejati itu
dan ibadah yang harus kita lakukan setiap kali kita telah beribadah di gereja, setiap kali kita telah beribadah di dalam sermon-sermon pertanyaan dan lain sebagainya. Namun satu ibadah yang harus tetap kita teladani adalah sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam pasal 1 ayat 27 itu sendiri. Ibu bapak saudara-saudara, marilah kita hanya memandang kepada salib Kristus. Mari kita juga hanya memandang kepada kehadirat Allah di dalam kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mari kita memandang kepada kekuatan Roh Kudus yang hendak memampukan kita melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, seraya mengucapkan syukur senantiasa bahwa penyertaan Tuhan akan tetap selama-lamanya. Terlebih-lebih ketika iman kita itu tetap berbuah, tetap berperilaku sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasul Yakobus di sini. Sebab iman tanpa perbuatan, sekali lagi, iman tanpa perbuatan, maka iman itu dikatakan adalah mati. Namun iman itu harus bertumbuh dan berkembang, berbuat sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Sama seperti pembacaan firman Tuhan, renungan pada 1 minggu yang lalu. Kita harus mampu mengasihi Allah, mengasihi saudara-saudara kita, bahkan merendahkan diri. Sama seperti Kristus telah merendahkan dirinya dan bahkan mampu rela untuk membasuh kaki daripada murid-muridnya. Hari ini selamat bekerja ibu bapak saudara-saudara dimanapun berada. Selamat berkarya dimanapun kita Tuhan tempatkan di dalam setiap pekerjaan kita. Dan bahkan salam sehat dari kami. Tuhan memberkati, salam sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Jikalau Engkau telah memberikan jaminan kehidupan kesejahteraan kepada para yatim dan juga para janda. Ketika Edom itu telah menerima ganjaran sesuai dengan apa yang mereka terima. Namun kasih Tuhan tetap menyempurnakan kehidupan orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Dan demikian jugalah kiranya gerejamu saat ini bertumbuh dan berkembang untuk tetap memulai pelayanan kasih tersebut, mengasihi para janda, mengasihi para yatim piatu, dan memberikan perhatian baik secara bersimpati dan juga berempati terhadap mereka. Jadikanlah tubuh Kristus, gereja di tengah-tengah dunia ini, juga sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, agar iman itu tetap bekerja, agar iman itu tidak kaku dan tidak mati, namun kami tetap sempurna di dalam kesempurnaan Kristus ketika kami melayani dan memberikan yang terbaik bagi setiap warga jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi kami di dalam masa-masa PSBB dan juga new normal saat ini. Ketika kami telah menyatakan bahwa Allah turut serta menguatkan, menyinari, menuntun, dan menjaga kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami boleh bekerja, biarlah kami boleh berkarya, biarlah kami boleh melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji-pujilah namamu yang kudus dan mulia serta agung itu. Ampunkan dosa-dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.